Selamat pagi saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini kita sudah dibangunkan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang maha mulia dan maha kudus, kami bersyukur hari ini kami sudah dibangunkan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkata-katalah Bapa kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita Matius 5 ayat 43 sampai 45. Begini firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus, kembali kita belajar dan merenungkan tentang sesuatu yang sulit untuk dilakukan secara manusia. Yesus berbicara kepada setiap kita yang membaca renungan ini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus mengajar kita bukan hanya mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan melupakan kesalahan itu. Yesus juga mengajari kita untuk mengasihi orang yang pernah melukai kita dan berdoa baginya. Rasanya sulit untuk diterima dalam akal sehat manusia. Mungkin kita berkata, apa yang orang itu lakukan pada saya sudah sangat menyakiti hatiku. Apa yang dia lakukan telah merusak masa depanku, karirku, rumah tanggaku, dan kehidupanku. Tetapi tetap kita harus katakan itulah tingkatan kekristenan, yaitu mengampuni, melupakan, mengasihi, dan mendoakan musuh kita. Dengan kita melakukan itu, kita menjadi anak-anak Bapa yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, juga menurunkan hujan bagi orang yang benar dan tidak benar. Beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu pertama, berdoa bagi musuh perlu untuk melembutkan hati kita. Kita perlu berdoa bagi musuh kita, tujuannya untuk melenyapkan segala kebencian di dalam hati. Kebencian akan menekan kita dan dendam akan menjadi tanggungan yang berat bagi kita. Dan semua itu menjadi tangan setan yang merampas sukacita dan ketenangan serta kebahagiaan hidup kita. Ketika orang yang membenci kita dan kita mendoakannya, Alkitab jamin kita menaruh bara api di atas kepalanya. Dengan kata lain, kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Jika Allah perlu membalas, biarlah pembalasan itu datang dari Tuhan. Minimal hati kita telah dilembutkan dan dibersihkan dari yang jahat. Seterusnya saudaraku, kesaksian yang efektif adalah kasih pada waktu dalam tekanan dan ketidakadilan. Dunia ini penuh dengan pemberontakan, kekecewaan. Tetapi kesaksian yang efektif dari anak-anak Tuhan bukan hanya kata-kata yang mampu mengulas Alkitab dan karya yang Tuhan lakukan. Ketika kita mengalirkan kasih dalam ketidakadilan, dengan kita berdoa bagi orang-orang yang menyakiti dan membenci kita, kita menjadi anak-anak Bapa. Ingat, apa yang sudah disediakan bagi orang-orang benar tidak akan pernah bisa diambil daripadanya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Seterusnya saudaraku, menjadi murid Kristus harus menuju pada sasaran, yaitu kesempurnaan. Alkitab berkata, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tidak sedikit orang selalu menuntut orang lain harus mengerti dia, karena merasa diri punya banyak kekurangan dan kelemahan. Betul, semua kita adalah manusia dan jemaat biasa. Tetapi Paulus berkata, kita masih hidup di dunia ini namun tidak berperang secara dunia. Kita hidup di dunia ini namun bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Pastikan kita hidup dengan memiliki pikiran Kristus. Menjadi murid Kristus
berarti perlu untuk menuju pada suatu sasaran, yaitu kesempurnaan di dalam Kristus. Saudaraku, berdoalah bagi musuh adalah kuasa untuk menghadirkan damai di hati, damai di jiwa, dan damai dalam kehidupan sehari kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, ajar kami Tuhan untuk mengasihi dan mendoakan musuh kami. Bukan hal yang ringan, tapi berat Tuhan untuk melakukannya. Tapi kami yang akan dimampukan oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh mengasihi, mengampuni orang yang sudah menyakiti kami. Tolong kami di hari ini Bapa, biarlah kami boleh lebih mengasihi, lebih mengampuni, dan juga membawa berkat bagi banyak orang. Tolong kami Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.